Kan memang kalau normalnya itu 3 kali dalam seminggu, itu normalnya Pak. Jadi kalau kurang dari 3 kali dalam seminggu itu sudah masuk kategori konstipasi atau sembelit. Jadi dia memang bekerja di usus besar seperti itu. Iya. Artinya 5 lapisan itu aman di lambung kita, dan dia pada saat mencapai usus besar baru bekerja. Benar sekali. Apabila setelah perubahan pola hidup dan pola makan itu tetap mengalami konstipasi dan tetap membutuhkan Dulcolax selama 2-3 minggu, itu sebaiknya pasien itu berkonsultasi ke dokter. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Dalam beberapa penelitian selama bulan Ramadan kemarin dan saat Lebaran, terjadi perubahan pola hidup yang dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal seperti konstipasi atau sembelit. Hal ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang tinggi protein, gula, lemak, dan rendah serat. Meskipun konstipasi umum dan wajar terjadi, rasa tidak nyaman di perut, perasaan tidak tuntas saat buang air besar, perut kembung, dan rasa kenyang dapat mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu, kondisi ini dapat mempengaruhi nafsu makan. Tentu saja, ketidaknyamanan akibat sembelit karena perubahan pola hidup selama bulan Ramadan dan saat Lebaran tidak boleh berlanjut. Konstipasi dapat diatasi dengan menggunakan Dulcolax yang dapat mengatasi sembelit hanya dalam 10 menit. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang cara mencegah dan mengatasi dan kandungan yang bermanfaat dari Dulcolax hari ini bersama saya Oscar Ronald yang akan memandu podcast ini. Tentunya tidak sendiri, saya bersama dengan apoteker Silvianita Meirani. Selamat datang Bu Silvianita Meirani. Baik, terima kasih sudah hadir di podcast Meet the Expert hari ini. Nah, kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya, Bu Rani gitu ya. Iya betul. Baik, Bu Rani, ini perubahan pola hidup, ya kan? Kita selama 1 bulan sudah puasa, lalu Ramadan makanannya begitu enak di Idul Fitri, ya kan? Iya, benar sekali. Ini ada pertanyaan, apakah perubahan pola hidup pada bulan Ramadan dan saat Lebaran dapat mempengaruhi sistem pencernaan kita? Ya, betul sekali. Benar Pak Oscar. Memang pada saat Ramadan dan saat Lebaran itu memang mempengaruhi sistem pencernaan kita. Kenapa? Karena pada saat Ramadan dan Lebaran itu terjadi perubahan pola hidup, pola makan, di mana pada saat Ramadan itu yang kalau normalnya kan 3 kali sehari nih Pak. Nah, pada saat Ramadan itu jadwal makannya durasinya semakin sedikit, hanya 2 kali sehari, yaitu pada saat sahur dan saat berbuka seperti itu. Dan pola hidupnya juga berbeda Pak. Yang mana yang biasanya aktif siang ini pada malam hari juga aktif karena beribadah di malam hari, terus juga ya melakukan tadarus, banyak lainnya ya. Jadi sehingga tubuh itu lelah, jadi kurang istirahat. Jadi pola hidup yang menyebabkan konstipasi itu diantaranya adalah kurang asupan serat, buah dan sayuran, juga kurang minum. Nah, kan pada bulan puasa tuh biasanya karena juga durasinya cuma 2 kali nih Pak, makan dan minumnya, ini juga jadinya sedikit berkurang asupan minumnya seperti itu. Jadi banyak juga yang jadi dehidrasi karena normalnya kan 8 gelas sehari. Betul. Atau kurang lebih 2 liter ya Pak ya sehari gitu. Jadi betul. Juga pola tidur saat Ramadan dan juga saat berpergian, saat Lebaran, mudik ya Pak ya. Biasanya kalau Lebaran tuh tradisinya mudik ya Pak ya gitu ya. Membuat irama sirkadian tubuh kita tuh terganggu. Nah, dengan terganggunya irama sirkadian itu menyebabkan pola BAB juga terganggu tuh Pak. Betul. Dan juga dengan adanya kurang olahraga yang biasanya olahraga di siang hari, di pagi hari atau siang hari itu, ini kan jadi mager ya. Bulan Ramadan pokoknya jadinya malas gitu, malas bergerak, kalau rebahan betul. Takut batal seperti ya karena haus gitu. Jadi lebih memilih
nggak olahraga, jadi juga kurang gerak, sehingga meningkatkan resiko terjadinya konstipasi. Gitu. Oke, berarti tadi kalau karena perubahan pola hidupnya yang harusnya minumnya 8 gelas sehari 2 liter gitu ya, akhirnya kurang. Kalau mau malam hari pun banyak minum, takutnya istirahatnya kurang kan gitu. Betul. Ya. Biasanya habis cuman sahur, buka, minum, terus malam lagi, terus istirahat lagi, atau tadi ada kegiatan aktivitas keagamaan yang akhirnya juga membuat istirahatnya juga berkurang ya. Jadi itu mengganggu pola hidup kita dan akhirnya terjadi konstipasi ya. Iya gitu, benar. Kan tubuh kita tuh ada iramanya ya Pak. Iya. Jadi tubuh kita kenal kebiasaan kita. Jadi kalau terjadi perubahan pada tubuh kita, kebiasaan kita, itu bisa menyebabkan salah satunya terjadinya konstipasi tuh Pak. Betul. Oke. Tadi kita udah bahas konstipasinya. Nah ini kapan sih seseorang itu dikatakan mengalami konstipasi itu? Iya, oke, baik. Jadi konstipasi atau sembelit itu ditandai dengan buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, atau kesulitan evakuasi akibat fesesnya yang keras tuh Pak. Seperti itu. Jadi feses yang keras itu ada skala tinja Bristol itu termasuk tipe 1, ada tipe 1 dan tipe 2. Di mana tipe 1 itu fesesnya itu kecil keras, itu seperti kacang bentuknya, jadi bulat-bulat kecil-kecil gitu ya Pak ya. Nah ada kalau untuk tipe kedua itu berbentuk panjang tapi menggumpal dan keras gitu. Jadi itu masuk dalam kategori yang konstipasi. Ya. Artinya kurang dari 3 kali dalam 1 minggu begitu ya. Betul. Itu yang pertama ya. Artinya itu orang udah dikatakan bahwa kamu tuh udah konstipasi nih ya. Ya atau betul. Sembelit, Iya gitu ya. Kan memang kalau normalnya itu 3 kali dalam 1 hari sampai 3 kali dalam seminggu, itu normalnya Pak. Jadi kalau kurang dari 3 kali dalam seminggu itu sudah masuk kategori konstipasi. Atau sembelit. Itu kalau tadi itu juga berarti jenis-jenis konstipasi itu tadi seperti apa aja tuh? Orang tuh kalau misalkan ya itu tadi ya ada yang bentuknya, terus dari jumlahnya gimana itu? Ya konstipasi itu ada 2 jenis nih Pak. Ada sekunder dan primer. Nah kalau konstipasi primer itu biasanya atau biasa disebut konstipasi fungsional. Nah di mana konstipasi itu primer itu ditandai dengan sulit buang air besar atau buang air besarnya itu tidak selesai. Jadi masih rasa belum keluar semua tanpa penyakit yang mendasari. Itu. Ini biasanya konstipasi yang banyak ditemukan nih Pak untuk konstipasi primer itu. Yang belum tuntas rasanya rasa sulitan buang air besar, tidak tuntas tapi dengan tanpa penyakit yang menyertai. Maaf nih ya, kadang-kadang rasanya udah di ujung tapi kok nggak keluar gitu ya. Kadang juga kok keluar kok masih ada rasa, ada ya tapi kok nggak bisa keluar, tadi sulit kan ya Pak ya. Itu konstipasi itu masuk primer. Ya, itu masuk konstipasi primer. Nah, untuk yang kedua ada konstipasi sekunder. Nah, jenis ini disebabkan oleh obat-obatan nih Pak. Atau bisa juga karena efek samping dari suatu penyakit. Nah, seperti itu. Jadi ada primer, ada sekunder gitu ya. Tapi yang lebih banyak terjadi yang primer ya. Yang primer. Karena biasanya itu kembali lagi pola hidup itu tadi ya. Benar sekali Pak. Jadi karena pola hidupnya, pola makan seperti itu. Ya. Iya. Nah ini yang paling penting nih, gimana sih cara penanganan dari konstipasi yang tepat itu? Jadi karena sebagian besar nih Pak ya, konstipasi itu karena konstipasi fungsional, maka untuk mencegah terjadinya konstipasi itu kita perlu melakukan modifikasi gaya hidup. Ya, seperti memperbanyak asupan serat, sayur, buah seperti itu ya Pak. Jadi setiap makan usahakan ada sayur dan buah. Nah pertama. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Air putih ya. Air putih itu penting. Ya. Jadi jangan, itu air putih itu penting banget Pak. Jangan pernah di skip air putih. Jangan pernah di skip. Iya, minimal 8 gelas sehari atau kurang lebih 2 liter per hari. Ya. Jadi dan juga olahraga yang teratur nih Pak. 3 kali minimal tuh 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit per
sesi. Iya. Oke. Wow, luar biasa nih. Berarti artinya yang paling penting adalah gayanya apa yang masuk lewat mulut kita ya. Betul, tapi kalau sudah terjadi konstipasi sebaiknya segera diobati karena perubahan gaya hidup itu tidak akan banyak membantu tuh Pak. Oke. Jadi ketika kita menerima pasien dengan keluhan konstipasi itu dapat dianjurkan terapi lini pertama. Terapi lini pertama. Iya, betul. Apa tuh Bu? Terapi lini pertama itu dengan pemberian laksatif oral ataupun rektal. Itu seperti itu. Oke, laksatif oral dengan rektal. Atau rektal. Iya, ya. betul. Jadi ada beberapa pilihan ya Pak. Laksatif ada yang oral maupun yang rektal. Yang melalui lubang anus. Iya, betul sekali. Oke, luar biasa. Nah, ini apa rekomendasi kandungan obat yang dianjurkan untuk mengatasi konstipasi itu sendiri, Bu? Ada beberapa jenis ya Pak laksatif yang tersedia itu ada 4. Ada pertama laksatif pembentuk massa, yang kedua laksatif osmotik, itu contohnya laktulosa, yang ketiga itu ada laksatif emollient, yang keempat itu ada laksatif stimulan. Itu contohnya Bisakodil. Gitu. Jadi itu adalah beberapa jenis-jenis dari laksatif. Oke, 4 jenis laksatif 4 tadi jenis ya. Laksatif, betul sekali. Nah, ini dari situ bagaimana sih cara kerja kandungan Bisakodil dalam mengatasi sembelit sih Bu? Jadi Bisakodil itu kan merupakan laksatif stimulan. Ya. Jadi berfungsi untuk menstimulasi pergerakan dari usus besar itu Pak. Ya. Jadi melunakkan feses sehingga memperlancar buang air besar. Ya. Bisakodil itu sendiri merupakan prodrug. Jadi obat yang belum jadi ya Pak. Iya, prodrug ya. Nah, dan akan aktif ketika sudah sampai di usus besar. Nah, sehingga pada pemakaiannya juga tidak boleh dihancurkan atau dibelah seperti itu. Karena memang dia harus bekerja di usus besar seperti itu. Ya, berarti pada saat diminum dia tidak boleh dibagi 2. Iya, betul. Jadi dia harus 1 tablet utuh gitu ya? Iya, karena memang kalau Dulcolak yang mengandung Bisakodil itu tabletnya itu terdiri dari 5 lapisan Pak. 5 lapisan? Iya, jadi aman untuk di lambung seperti itu. Jadi dia memang bekerja di usus besar. Di usus seperti besar. Itu. Iya. Artinya 5 lapisan itu aman di lambung kita dan dia pada saat mencapai usus besar baru bekerja benar sekali. Oke, nah itulah keunggulan yang ada di Dulcolak ya. Iya, betul sekali juga. Cara kerjanya Bisakodil itu kan mengatasi sembelit yang ada di usus besar tadi ya. Iya. Nah, melunakkan feses sehingga bisa dikeluarkan. Iya, gitu. betul sekali. Oke, nih sekarang ini Dulcolak menjadi salah satu obat konstipasi yang memiliki kandungan Bisakodil. Boleh dijelaskan nggak Bu? Ini cara kerjanya Dulcolak dan apa saja sih dari ketiga varian Dulcolak ini keunggulannya? Oke, ya Dulcolak itu kan berfungsi menstimulasi pergerakan dari usus besar itu sendiri sehingga melunakkan feses dan memperlancar buang air besar. Nah, Dulcolak itu ya ada 3 varian, di mana ada Dulcolak tablet, Dulcolak suppositoria, dan Dulcolak tol sirup. Di mana untuk produk Dulcolak tablet itu merupakan tablet salut enterik yang mengandung Bisakodil. Ya, yang bekerja dalam waktu 6 sampai 12 jam. 6 sampai 12 jam. Bisa digunakan pada malam hari sehingga ketika bangun pada pagi hari itu keesokan harinya itu dapat buang air besar itu lancar. Seperti itu gitu. Jadi penggunaannya juga 1 tablet sehari dan tapi juga bisa ditingkatkan. 2 tablet dalam sehari. Dalam 1 hari. Betul. Dan penggunaan Dulcolak tablet itu amannya tidak membuat rasa mulas. Jadi mulasnya itu seperti biasa. Kan kadang ada yang laksatif tapi bikin mulas banget. Gitu ya. Nah, untuk Dulcolak tablet itu dengan karena di sini Dulcolak tablet merupakan tablet salut enterik yang terdiri dari 5 lapisan itu ya Pak ya. Jadi membuat tetap bisa bekerja di usus besar, jadi tidak mengiritasi dari lambung, jadi aman di lambung sehingga juga rasa mulasnya seperti mulas biasa.
Iya. Gitu. Mules seperti normalnya mau buang air besar begitu Iya, ya. betul, bukan Oke. sampai melilit atau Melilit apa sakit ya. perut Betul. begitu ya. Nah, Ya, iya. benar. Oke. Nah, di sini Berarti tetap nyaman ya. tetap nyaman digunakan. Di sini juga digunakan untuk pasien yang memerlukan buang air besar segera. Karena Dulcolax Suppositoria itu bekerja cepat 10 sampai 30 menit setelah pemakaian. Nah, untuk yang ketiga ini ada varian Dulcolactol sirup. Dulcolactol sirup itu mengandung laktulosa, Pak. Dia bekerjanya nyaman untuk mengatasi yang susah buang air besar. Nah, di sini juga Dulcolactol yang mengandung laktulosa itu bekerja 24 sampai 48 jam. 24 sampai 48 jam. Iya, betul, setelah pemakaiannya. Nah, itu untuk Dulcolactol yang mengandung laktulosa itu dapat dicampur dengan makanan, susu, sari buah, ya, sehingga mudah diberikan. Konsumsinya mudah ya? Iya, dikonsumsi mudah untuk anak-anak. Karena memang Dulcolax sirup itu bisa dikonsumsi untuk anak di bawah 1 tahun. Ya, jadi memang rasanya nyaman. Iya. Jadi kalau bayi yang masih belum bisa menelan tablet begitu ya. Iya, benar. Jadi langsung menggunakan Dulcolax sirup ya. Iya, dan jadi itu aman ya. Aman. Di bawah usia 1 tahun. Wow, ya, biasanya usia 6 bulan itu kan udah mulai asupan makanan yang pertama ya. Nah, suka ada yang kasus sembelit. Nah, betul. Itu. Jadi ini aman digunakan untuk anak di bawah 1 tahun, manula maupun dewasa. Ya, oke. Ada hal menarik nih. Dulcolax Suppositoria yang tadi Ibu sampaikan ini bekerja dalam kurun waktu 10 sampai 30 menit, ya. Nah, mengapa Dulcolax Suppositoria bisa bekerja lebih cepat daripada kandungan yang sama, Bu? Oke, karena memang Dulcolax Suppositoria itu bekerja langsung di titik pusat sembelit. Jadi untuk membantu menstimulasi pergerakan usus sehingga pasien itu dapat buang air besar dalam waktu cepat 10 sampai 30 menit. Gitu. Jadi memang cara pemakaiannya itu pasien itu posisi miring, tiduran miring dengan salah satu kaki diangkat menuju perut. Nah, jangan lupa nih Pak, buka bungkus dari Dulcolax Suppos itu. Kemudian Dulcolax Suppos itu ada yang bagian runcing. Nah, bagian runcing itulah yang diarahkan di anusnya. Betul. Diarahkan ke anus, kemudian didorong sampai ke anus menggunakan telunjuk. Nah, kemudian setelah itu dirapatkan kaki, biarkan pasien berbaring kurang lebih 5 menit beberapa menit saja. Setelah itu karena dia prosesnya cepat tuh Pak, pastikan juga tuh pasien itu bisa mengakses kamar mandi. Betul, seperti itu. Oke, nah ini bagaimana anjuran pemakaian Dulcolax, Bu? Jika sembelit sudah berhenti namun hari selanjutnya BAB kembali nggak lancar, ini apakah harus minum obat lagi? Ini bagaimana cara penggunaan? Oke. Untuk penanganan konstipasi atau sembelit itu setelah mengkonsumsi Dulcolax sebaiknya juga disertai dengan perubahan pola hidup dan pola makan yang baik. Di mana pola hidup, olahraga yang rutin 3 kali dalam seminggu, pola makan yang banyak mengandung serat, terus juga cukup minum air putih seperti itu. Apabila setelah perubahan pola hidup dan pola makan itu tetap mengalami konstipasi dan tetap membutuhkan Dulcolax selama 2 sampai 3 minggu itu sebaiknya pasien itu berkonsultasi ke dokter. Ya, karena khawatirnya itu ada penyakit lain yang mendasari konstipasi tersebut. Terjadinya konstipasi itu ya. Terjadi konstipasi itu. Artinya setelah merasa tuntas tapi tiba-tiba muncul lagi lalu membutuhkan dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu ke depan dianjurkan menghubungi dokter gitu ya. Ya, konsultasi ke dokter. Karena kan banyak faktor ya, Pak ya, di mana penyebab dari konstipasi itu sendiri itu banyak, ada penyakit menyertainya. Ya, selain tadi harus sudah merubah pola hidupnya juga ya, yang paling penting gitu ya. Oke. Baik. Nah, di sini apakah Dulcolax dapat dikonsumsi untuk ibu hamil dan yang menyusui? Nah,
dan atau dapat digunakan dalam jangka panjang. Berapa lama sih itu, Bu? Ya, Dulcolak dapat dikonsumsi untuk ibu menyusui. Nah, untuk pemakaian ibu hamil itu baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Baik. Itu untuk amannya ya, karena biasanya ibu hamil itu sudah banyak vitamin, ada obat-obat, jadi akan lebih amannya itu konsultasi ke dokter seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaan biasanya kalau di Dulcolak itu digunakan dalam jangka panjang itu aman? Ya, memang ada penelitiannya Pak. Ya. Pemakaian 2 sampai 34 tahun digunakan setiap hari itu tidak menunjukkan efek samping yang signifikan. Jadi memang dan dia efeknya tuh tetap memperlancar buang air besar dan tidak menimbulkan efek samping yang signifikan seperti itu. Oke, berarti artinya dikonsumsi dalam jangka panjang pun akan aman ya? Ya aman, karena memang sudah ada penelitiannya ya Pak. Penelitiannya Iya. Luar biasa. Ya, baik. Swipers, lengkapi sediaan apotikmu dengan produk Dulcolak yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotik pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swipe RX Belanja. Oke, ini sebagai penutup, Bu. Boleh berikan tips agar dapat meninggalkan kebiasaan lama yang dapat menyebabkan sembelit? Silahkan. Oke. Untuk mencegah terjadinya konstipasi, kita bisa menerapkan pola hidup dan pola makan yang sehat. Di mana mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, buah, cukupi asupan sayur dan buah, kemudian minum air yang cukup 8 gelas atau kurang lebih 2 liter per hari. Yang ketiga, olahraga yang teratur, minimal itu 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit per sesi. Nah, apabila mengalami konstipasi nih Pak, walaupun sudah merubah pola hidup sehat, tapi tetap mengalami konstipasi, kita dapat memilih laksatif yang mengandung bisakodil dan laktulosa untuk dapat memperlancar buang air besar, misalnya Dulcolak. Terima kasih Apoteker Silvianita Meirani sudah hadir antara kita atas penjelasannya hari ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.